ができる。だから私。Melanjutkan film Death Note kemarin, kali ini saya akan merangkum kelanjutannya yang masih akan berfokus pada seorang pemuda yang dapat membunuh tanpa menyentuh. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetris, kompresor serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Happy Sweet のコーナーです。おいじゃ発表。 Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang selebriti bernama Misa yang merupakan bintang iklan sekaligus influencer terkenal di Jepang yang karena Misa memiliki paras cantik dan lucunan menggemaskan, salah satu karyawan TV di sana pun diam-diam terobsesi dengan Misa, bahkan mengambil tisu bekas lehonya yang baru dibuang ke tempat sampah. Pada suatu malam ketika Misa selesai syuting, si karyawan yang memiliki sedikit gangguan mental pun nekat menghabisi Misa agar tidak ada orang lain yang memilikinya. Tapi tiba-tiba... Ya, si karyawan pun maut akibat serangan jantung, disusul dengan jatuhnya sebuah buku bernama Death Note, termasuk kemunculan sang dewa kematian berwarna putih bernama Rem yang akan mendampingi Misa, persis seperti Ryuk yang menemani Light Yagami saat ini. Dan inilah Death Note The Last Name. Dan kisah masih akan berfokus pada seorang pemuda yang ingin menghapuskan semua kejahatan di muka bumi, yaitu Light Yagami alias Kira. Di mana setelah kematian kekasihnya Shiori di film pertama, kini semua orang menjadi simpati terhadap Light dan resmi bergabung dalam tim kepolisian untuk memburu sosok Kira yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kira wa omae daro? Ditemani kakek Watari yang merupakan asisten pribadinya L sang detektif jenius, Light pun dibawa menuju markas rahasia L untuk memulai pekerjaannya, di mana L masih saja mencurigai Light sebagai Kira, bahkan berasumsi bahwa bergabungnya Light dalam tim ini tujuannya hanyalah untuk membunuh L. Checkmate. Sejenak kita tinggalkan dulu markas L dan beralih ke sebuah stasiun televisi bernama Sakura TV. Mereka baru mendapat sebuah paket berisi rekaman video yang katanya dikirim oleh seseorang yang mengaku sebagai Kira kedua dan mengancam akan membunuh seluruh karyawan Sakura TV apabila rekaman video tersebut tidak ditayangkan di televisi. Dalam rekaman tersebut, Kira kedua mengatakan dengan tegas bahwa siapapun yang menentang Kira pertama adalah musuhnya. Hal itu langsung dibuktikan ketika Kira kedua membunuh seorang politikus penentang Kira yang kebetulan sedang live di TV sebelah. Bukannya langsung menghentikan siaran, Sakura TV justru malah menyorot beberapa orang yang sedang berkumpul di depan gedung stasiun tempat mereka siaran, yang salah satu di antara mereka ada Sayu, adiknya Light yang kebetulan ada di sana dan menjadi satu-satunya orang yang menolak tindakan Kira kedua yang terlalu brutal, di mana pada saat polisi muncul, Kira kedua yang sudah melakukan pertukaran mata alias bisa mengetahui nama seseorang hanya dengan melihat wajahnya saja pun langsung menghabisi beberapa aparat kepolisian yang dianggap menentang tujuan Kira. Untuk Sayu si adik, beruntung nyawanya masih tertolong berkat ayahnya atau si bapak kepala polisi yang gercep dalam mengambil tindakan sehingga Sayu masih bisa terselamatkan. Dan ya, tentu saja ini semua adalah ulah dari Misa Amane alias Kira kedua yang punya buku Death Note juga. Entah apa yang melatar belakangi Misa melakukan ini, yang jelas Misa sangat mengidolakan sosok Kira alias Light Yagami dan akan menghabisi siapa saja yang mencoba menentang visi dan misinya.
Setelah ketegangan selesai, Like yang khawatir pun terlihat menemani adik dan ayahnya yang masih berada di gedung Sakura TV, di mana pada saat yang bersamaan muncullah Misa yang kebetulan akan pulang dan tak sengaja melihat Like tanpa bisa melihat si seumurnya, yang pada akhirnya Misa jadi tahu jika Like adalah Kira, sosok yang diidolakannya selama ini, karena hanya pengguna Death Note sajalah yang sisa umurnya tidak muncul, sehingga bisa langsung memastikan bahwa Like adalah sosok Kira yang asli. Ya kami. Kembali ke markas, El dan tim langsung melakukan olah pikir untuk menemukan siapa kira-kira yang berdasarkan petunjuk sidik jari yang terdapat pada paket rekaman video dan lokasi si pengirim. El bisa langsung menebak jika kira kedua adalah salah satu orang yang bekerja di gedung Sakura TV itu sendiri. Beralih ke Misa yang sudah berhasil mendapatkan biodata Like lengkap dengan wajah dan tempat tinggalnya. Tanpa buang waktu, Misa langsung menemui Like tepat saat ia baru pulang dari markas El, dan dengan polosnya Misa memberitahu tentang buku Death Note versi miliknya dan... Light, okyaksama? Tiba di kamar, Misa akhirnya menjelaskan alasan kenapa ia sangat mengidolakan sosok Kira. 3 tahun yang lalu, keluarga Misa dibunuh oleh seorang perampok. Karena Misa menyaksikan perampok itu, si tersangka pun segera ditangkap. Namun setelah dilakukan persidangan, kesaksian Misa tak cukup untuk memenjarakan si tersangka. Bahkan tak ada tanda-tanda penyesalan yang ditunjukkan oleh si pelaku koplok tersebut. Misa pun terus tenggelam dalam kesedihan sampai akhirnya ia melihat sebuah berita tentang si pelaku yang mati tak wajar oleh sosok misterius yang dijuluki Kira. Sehingga sejak saat itulah Misa menjadi sangat ngefans terhadap sosok Kira dan rela melakukan apa saja sekalipun itu menyerahkan buku Death Note miliknya sendiri. このノート、あなたが預かってください。 Misa menegaskan bahwa ia siap menjadi tangan kanan Like. Terlebih lagi, Misa sudah memiliki mata Shinigami alias kemampuan untuk mengetahui nama seseorang hanya dengan melihat wajahnya saja, sehingga hal itu akan mempercepat Like mencapai tujuannya, yaitu membunuh El, sang musuh bebuyutannya. そんなとこ見たら私。 Keesokannya di kampus, Like dikejutkan oleh kemunculan sosok El yang diam-diam mengikutinya dan sudah membawa topeng untuk menutupi wajahnya. Kalau ada Kira kedua yang muncul secara tiba-tiba, dan benar saja Misa datang ke kampus untuk menemui Like dan mengaku sebagai pacar barunya, sehingga secara tidak langsung ini menjadi kesempatan emas untuk Like dan Misa mengetahui siapa nama lengkap El yang sebenarnya. Masalahnya adalah Like belum memberitahu ciri-ciri El sebelumnya. Terlebih lagi El memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, sehingga membuat Misa tidak ngeh jika yang ada di hadapannya saat ini adalah El, musuh bebuyutan Like. Namun meski begitu, Like sudah merasa senang karena yang terpenting Misa sudah tahu siapa nama lengkap El yang sebenarnya. Misa. Karena Misa adalah seorang selebriti terkenal, orang-orang pun langsung mengenali wajah Misa dan mengerubutinya. Sampai-sampai El tak sengaja dijorokin oleh salah satu fansnya. Tak ingin menimbulkan kegaduhan, Misa pun langsung pamit dan buru-buru pergi dari tempat tersebut. Tak lama, El pun pamit pergi, sehingga Like yang ingin buru-buru mengetahui nama asli El pun langsung menelpon Misa. Tapi ternyata... Ya, boromah geus atoh dan mengira sudah menang. Like nampaknya harus pasrah tatkala El diam-diam mengambil ponsel Misa saat momen dijorokin tadi, sehingga El pun menjadi curiga terhadap hubungan Like dan Misa yang lebih dari sekedar teman. Terlebih lagi setelah ditemukannya bukti sidik jari, serbuk make up dan serpihan baju yang cocok sekali dengan Misa. Bahkan saat ini para polisi baru saja menangkap Misa di lokasi parkiran. Aha, Light. Disinilah Misa sekarang terkurung di dalam ruangan khusus di markas besar El untuk dilakukan interogasi. Sebenarnya tindakan mereka ini ilegal alias tidak punya izin resmi dari pusat. Namun demi menemukan sosok Kira, mereka terpaksa melakukannya agar bisa lebih cepat menyelesaikan kasus ini. もう
日間。 Melihat Misa menderita, Rem alias Dewa Kematian Putih pun meminta tolong Like agar bagaimana caranya Misa dibebaskan. Perihal Misa yang ditakutkan buka mulut dan terpaksa mengakui jati dirinya, Rem sudah mengatasi hal itu dengan cara menghapus ingatannya terhadap Death Note dan yang dia ingat hanyalah perasaannya kepada Like yang memang sudah kecintaan. 死神にそこまで思われて Like pun jadi penasaran kenapa Rem begitu peduli terhadap Misa, sedangkan Ryuk sendiri, dewa kematiannya, tak ada peduli-pedulinya kepada Like. Jadi ternyata ada sosok dewa kematian bernama Jealous yang diam-diam simpati terhadap nasib malang Misa yang harus kehilangan keluarganya, sehingga ia nekat melanggar aturan penting dengan menuliskan nama karyawan TV yang ingin membunuh Misa pada malam itu. Alhasil, si dewa kematian bernama Jealous ini pun lenyap jadi pasir, namun sebelumnya Jealous sempat meminta Rem untuk menjaga Misa dan akhirnya punya amanah untuk melindungi Misa bagaimanapun caranya. 砂になってジェラスは死んだ Setelah berpikir semalaman, Like akhirnya menemukan sebuah ide brilian untuk membebaskan Misa dari tuduhan, di mana Like meminta Rem untuk pergi mencari pengganti Misa dengan buku Death Note milik Misa itu, sementara buku Death Note miliknya sendiri akan ia kubur di dalam tanah dan meminta Ryuk untuk jangan dulu hapus ingatannya sebelum nanti ia beri kode. Like langsung meluncur ke markas besar L untuk mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu tentang dirinya yang mungkin saja adalah Kira. Like takut jika dirinya punya kepribadian lain semacam kepribadian bawah sadar atau kepribadian ganda yang merubahnya menjadi sosok Kira, sehingga untuk membuktikan hal tersebut Like bersedia dikurung dan diawasi selama 24 jam penuh dengan satu syarat. Apabila selama dirinya dikurung masih terjadi pembunuhan, L dan para polisi harus mencabut tuduhan mereka selama ini, begitupun tuduhan terhadap Misa. Satu minggu berlalu, masih belum ada kabar tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Kira, sehingga makin kuatlah kecurigaan L terhadap Like dan Misa sebagai pelakunya, di mana Like akhirnya memberi kode kepada Ryuk agar menghapus ingatannya terhadap Death Note sekarang juga. apa yo Beralih ke Rem yang sudah berhasil mendapatkan seseorang yang cocok untuk jadi Kira baru, dia bernama Takada, seorang reporter dari salah satu stasiun televisi yaitu Sakura TV. Karena Takada tidak punya akses ke database kepolisian seperti Like, ia hanya bisa mencari data para pelaku kejahatan lewat informasi dari berita yang ditayangkan di Sakura TV, bahkan melakukan investigasi langsung tepat saat tersangka kejahatan mau terkena serangan jantung. Berkat kegesitan Takada dalam mendapatkan berita baru, ia pun diminta tampil di salah satu acara berita live yang dibawakan oleh seorang presenter bernama, kita panggil saja Yuli, di mana Takada secara tidak sadar telah mendominasi acara itu dan membuat Yuli terlihat bodoh di depan kamera. 女王様ご立腹だよ Alhasil, karena rating TV mereka naik berkat penampilan Takada, sang produser pun memutuskan untuk mengganti presenternya dengan Takada, sehingga membuat Yuli menjadi kesal dan menghina Takada sebagai tukang caper dan cewek penjilat. Marah dengan Yuli, Takada pun mulai menyimpang dari tujuan awalnya yang hanya ingin membunuh para penjahat, kini menyalahgunakan Death Note untuk kepentingan pribadi, yaitu dengan menghabisi Yuli seolah mengalami kecelakaan. Kembali ke markas, L dan para polisi akhirnya mendapat informasi tentang beberapa penjahat yang maut akibat serangan jantung, sehingga hal itu membantah kecurigaan L terhadap Like dan Misa, yang alhasil mereka berdua pun langsung dibebaskan. Beberapa hari setelah Like dan Misa pulih, mereka tidak langsung dibiarkan keluar, melainkan tetap dikurung di dalam markas ini, di mana Like yang ingatannya terhadap Death Note sudah dihapus pun kini tulus membantu L dan para polisi, termasuk berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan Kira baru. L sendiri terlihat murung seolah tidak percaya dengan dirinya yang lagi-lagi harus gagal dan telah salah tuduh orang, di mana moodnya kembali naik tatkala Like mengatakan tentang petunjuk baru yang divisualisasikan ke dalam bentuk diagram.
Intinya, Kira yang baru ini hanya membunuh para penjahat yang pernah diliput oleh stasiun TV yaitu Sakura TV dan kebanyakan korbannya terlibat dalam isu-isu tentang perempuan sehingga sudah pasti Kira yang baru ini adalah seorang perempuan sehingga tak butuh waktu lama bagi El dan para polisi untuk menyadari bahwa Kira yang baru adalah Takada, seorang presenter perempuan yang akhir-akhir ini gencar membahas isu seputar Kira dan para korbannya. キャスターが事故して交代して新キャスターに Tanpa sepengetahuan Takada, para polisi sudah memasang kamera di kamar apartemennya sehingga terbongkarlah sudah bagaimana cara Kira membunuh para korban, namun mereka masih belum tahu persis seperti bagaimana apa cara kerjanya. これは Tanpa buang waktu, mereka langsung menjalankan rencana jebakan dengan mengutus salah satu anak buah bapak kepala polisi untuk menyamar sebagai pria misterius. Ia berpura-pura memiliki sebuah rekaman video berisi Takada yang sedang mencatat nama-nama para korban pada buku Death Note, termasuk sudah mengetahui tentang Takada yang merupakan sosok Kira. Awalnya Takada tidak percaya dan menghiraukan ancaman tersebut karena ia menganggap ya elah paling gertak doang. Namun ketika muncul sebuah program acara televisi yang menayangkan si pria misterius, Takada pun seketika ketar-ketir, takut jika pria tersebut benar-benar membocorkan rahasianya. Tanpa buang waktu, Takada pun langsung meluncur ke gedung stasiun televisi untuk mencegah si pria melanjutkan rencananya. Tapi tiba-tiba... Ya, bapak kepala polisi dan konco-konco pun langsung menangkap Takada yang pada akhirnya ia pun jujur sendiri bahwa cara seorang Kira menghabisi para korbannya adalah dengan menuliskan sebuah nama pada buku Death Note tersebut. Sempat tak percaya, bapak kepala polisi termasuk El pun seketika dibuat terkejut saat menyentuh buku Death Note tersebut sehingga dapat melihat sosok Rem yang merupakan dewa kematian putih. Dan ingat, Light sudah kehilangan ingatannya tentang Death Note dan akan pulih secara otomatis ketika menyentuhnya kembali. Sehingga ketika Light menyentuh Death Note tersebut, ingatannya pun pulih kembali. Termasuk dapat mengingat rencana ini yang memang sudah Light rencanakan sedemikian rupa. Sampai sini kita bisa membuktikan sendiri bahwa Light adalah seseorang yang sangat jenius ketika ia merancang sebuah rencana yang benar-benar sulit ditebak tapi hasilnya sangat akurat, di mana pada saat Light menyuruh Rem untuk pergi mencari Kira Balu, Light sempat menyuruh Rem untuk menambahkan peraturan palsu yang entah peraturan seperti apa itu. なんだ デスノートの偽ルールだ Untuk mencegah Takada buka mulut dan memberikan informasi lebih jauh, Light yang kini sudah pulih ingatannya pun langsung membuka jam tangan khususnya untuk mengambil jarum kecil dan menuliskan nama Takada menggunakan darah pada sobekan kertas Death Note yang ia simpan di dalam jam tangan tersebut. Setibanya di markas, El pun terlihat bingung dengan penyebab kematian Takada dan berasumsi bahwa kematiannya adalah ulah dari Kira pertama, di mana Light sendiri terlihat sedang membaca peraturan buku Death Note dan pura-pura terkejut saat menemukan satu peraturan yang sebenarnya adalah peraturan palsu yang ia buat sendiri, yaitu ketika seorang pengguna Death Note tidak menggunakan bukunya selama lebih dari 13 hari, maka si pengguna akan mati dengan sendirinya. このノートに書いてあるルールはすべて本物ですか？すべて本物だ Alhasil, El dan semua polisi pun jadi percaya jika Light dan Misa bukanlah Kira, karena jika memang benar mereka berdua adalah Kira pertama dan kedua, maka seharusnya mereka berdua sudah mati ketika dikurung di markas ini selama lebih dari 2 minggu lamanya atau hampir sebulan. わかりました。ライト君は引き続き Pada akhirnya, Light pun berhasil membuat dirinya dan Misa terbebas dari tuduhan, yang alhasil, El pun membebaskan Light dan Misa keluar setelah terbukti tidak terlibat dalam kasus Kira ini. Karena Light masih ingin bergabung dengan tim, Misa pun disuruh pulang duluan. Namun sebelum pergi, Light menyuruh Misa untuk pergi ke satu lokasi di dalam hutan untuk mengambil buku Death Note yang sebelumnya sudah ia kubur. じゃあ毎日会いに来る。覚悟しといて。 Tanpa buang waktu, Misa langsung pergi ke hutan yang dimaksud, yang tak lama setelah lokasinya sudah ditemukan, Misa langsung mengambil Death Note tersebut dan...
Ya, ingatan Misa akhirnya kembali, di mana di situ juga ada sebuah catatan berisi perintah agar Misa menuliskan nama seseorang yang sempat berkenalan dengannya di kampus waktu itu, bahwa orang tersebut adalah L, musuh bebuyutan Like selama ini. Beberapa jam berlalu, Misa tak kunjung bisa mengingat siapa nama lengkap L karena terlalu banyak nama yang harus ia ingat dan lihat, sehingga wajar saja jika Misa tidak bisa mengingat nama asli L, sehingga satu-satunya cara untuk Misa bisa membantu Like adalah dengan harus menemui L sekali lagi untuk melihat nama aslinya. ダメだよ。 Beralih ke markas, L rupanya curiga dengan peraturan 13 hari yang dibuat oleh Like yang memang adalah peraturan palsu. Sehingga untuk membuktikan kebenarannya, L akan menghubungi rekan FBI-nya di Amerika Serikat untuk menyiapkan 2 terpidana hukuman mati dengan akan menguji kebenaran peraturan itu kepada 2 orang napi tersebut. より多くの人間が殺される危険を回避できるかもしれません。 Sempat ditentang oleh Bapak Kepala Polisi yang menurutnya cara itu tidak manusiawi dan kejam. Namun L menganggap bahwa hanya itulah satu-satunya cara untuk membuktikan peraturannya dan pengorbanan perlu dilakukan demi keselamatan lebih banyak nyawa. Karena korban terus berjatuhan, Bapak Kepala Polisi pun akhirnya setuju dengan ide tersebut. Bahkan ia dan anak buahnya bersedia untuk terbang ke Amerika Serikat demi membuktikan peraturan ke-13 tersebut. Pada akhirnya, yang tersisa di markas hanya ada L dan Like saja. L akhirnya jujur bahwa ide tentang 2 napi di Amerika Serikat tersebut hanyalah akal-akalannya saja untuk membuat para polisi pergi supaya ia bisa menangkap Misa yang kuat dugaan merupakan kira kedua seperti yang dituduhkan di awal. そして今、彼女はもう一冊のデスノートを持っている。 L sangat yakin jika Misa memiliki buku Death Note yang lain dan saat ini sedang mengincar namanya untuk dibunuh. Alih-alih menghindar, L justru malah menyuruh Watari untuk menjemput Misa, bahkan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat mereka berada. Rencananya adalah L akan mengorbankan dirinya sendiri untuk dibunuh oleh Misa, yang apabila terbukti bahwa Misa adalah kira kedua, maka Like diminta untuk segera menangkapnya. Dan jikalau L tidak sempat tertolong, ia sudah memiliki rencana B, yaitu sebuah alat sensor yang terpasang di jarinya, yang apabila jantungnya berhenti berdetak, maka sensor tersebut secara otomatis akan mengirim notifikasi kepada polisi untuk segera datang ke tempat ini. ミサを第二のキラーを現行犯で捕まえよう。 Menyadari Misa dalam bahaya dan akan tertangkap lagi, Rem yang sejak awal ditugaskan untuk melindungi Misa pun akhirnya tidak punya pilihan lain lagi selain harus membunuh L dan Watari, di mana Rem akhirnya sadar bahwa sejak awal Like memang sudah merencanakan ini semua, karena ketika Rem yang seorang dewa kematian ikut campur urusan manusia, maka ia harus menerima akibatnya, yaitu lenyap menjadi pasir. それはミサの寿命を延ばすことになり、私は砂になる。死神を殺そうとするなんて、お前こそ本当の悪魔だ。チェックメイト。 Dan lagi, kita akan dibuat takjub dengan kejeniusan seorang Like yang bisa merancang sebuah rencana sempurna seperti ini. Kenapa sempurna? Ya, selain berhasil menyingkirkan L, Like juga berhasil menyingkirkan sosok yang mustahil untuk dikalahkan, yaitu Rem, sang dewa kematian. Dewa loh, ini dewa kematian loh. Sehingga ini menjadi bukti bahwa Like adalah seorang jenius luar biasa yang bahkan dewa kematian sekalipun mampu dikelabuinya dengan mudah. さよなら、エル。 Jika Anda mengira ini semua sudah selesai, Anda sudah salah besar, karena Like dengan cepat meminta buku Death Note yang dibawa Misa, di mana Anda semua termasuk Misa akan teramat sangat dibuat terkejut ketika Like bermaksud membunuh ayahnya sendiri, yaitu Bapak Kepala Polisi, dengan menuliskan nama lengkap ayahnya, termasuk membuat skenario agar si ayah kembali ke markas dan mengembalikan buku Death Note milik Misa yang ia bawa dalam koper. Pasti muncul pertanyaan, kenapa Like bisa sampai tega melakukan ini?
Ya, untuk apa lagi? Jelas, demi untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu menciptakan dunia baru tanpa kejahatan, karena bapak kepala polisi dan anak buahnya adalah orang terakhir yang akan mencurigai Light sebagai Kira yang telah membunuh El dan Watari. お父さんなんだよ。どうして？黙ってろよ。 Yang jadi masalah adalah orang yang Light tulis itu bukanlah orang lain, melainkan ayahnya sendiri. Ayah loh, ini ayah, orang tua sendiri yang ngebesarin Light dari kecil tulus tanpa pamrih. Kok bisa sampai tega seperti itu? Hal yang sama juga dirasakan oleh Misa yang sampai tidak habis pikir kenapa Light bisa sampai sekejam ini. Sehingga benar kata Ryuk di film pertama bahwa Light adalah sosok iblis berwujud manusia yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Sesuai yang sudah Light tuliskan barusan, bapak kepala polisi pun kembali ke markas untuk memberikan death note yang ia bawa dalam koper, yang karena sebentar lagi sang ayah akan mati karena serangan jantung. Light pun mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena apa yang ia lakukan ini semata-mata untuk kedamaian dan demi terciptanya dunia baru tanpa kejahatan. 時間だ。 Dan ya, Light benar-benar terkejut ketika para polisi muncul dan ayahnya tidak maut sesuai jadwal. Begitupun dengan buku death note yang ternyata tidak ada di dalam koper itu. Namun yang paling lebih mengejutkan dari semua itu adalah kemunculan sosok El yang ternyata masih hidup dan terlihat menenteng buku death note yang asli. これが本物。 Ternyata selama Misa berada di luar dan tinggal di apartemen, Watari asistennya El ditugaskan untuk terus mengawasi Misa hingga berhasil mendapat kesempatan untuk menukar death note asli dengan yang palsu, dan itu menjelaskan kenapa ayahnya Light masih hidup. 偽物か。 Sementara untuk El sendiri, kenapa ia masih hidup sedangkan Watari asistennya tidak? Ya, El lebih dulu sudah menuliskan namanya sendiri pada buku Death Note dan akan mati di hari ke-23 setelah ia menuliskannya. Karena sesuai peraturan di buku Death Note, seseorang yang namanya sudah ditulis lebih dulu tidak akan mati walaupun ada orang lain yang baru menuliskan namanya. Sederhananya, El sudah membooking jadwal kematiannya lebih awal sehingga mau ada orang lain yang nulis lagi, mau berapa kali pun nama El ditulis, El tetap akan mati sesuai jadwal yang sudah ditulis di pertama kali. 自分の命を諦めました。 El rela mengorbankan nyawanya demi untuk membuktikan bahwa Light adalah Kira. Hal itu El lakukan agar si ayah percaya dan mau untuk mengikuti rencananya dengan berpura-pura pergi ke Amerika Serikat, yang padahal ayahnya Light hanya pergi keluar tak jauh dari markas ini, sementara untuk anak-anak buahnya bersembunyi di ruangan lain dan berhasil membuktikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Light adalah sosok Kira yang mereka buru selama ini. Pada akhirnya, Light harus mengakui kekalahannya dari El yang ternyata jauh lebih jenius dan punya rencana yang jauh lebih sempurna. Namun karena tak ingin kalah begitu saja, Light pun diam-diam membuka jam tangan spesialnya untuk menuliskan nama mereka semua. Tetapi ya, setelah mendapat 2 kali tembakan di tangan dan kaki, Light masih saja bisa berdiri dan mengklaim bahwa dirinya adalah Kira, dewa dari dunia yang baru, di mana El langsung menyela omongannya dengan mengatakan bahwa Light tidak lebih dari hanya seorang pembunuh dan buku Death Note adalah senjata paling mematikan di muka bumi ini. 部屋にこもりきりの君にはわからないだろう。 Light pun balik menjawab bahwa di luar sana banyak orang-orang tak berdosa yang menjadi korban perpenjahat. Mereka, orang-orang jahat, tidak pantas hidup karena hukum sudah kehilangan kekuatannya untuk mengadili para kriminal tersebut. 違います。あなたはただの人殺しです。 Merasa pemikiran anaknya salah, bapak kepala polisi pun langsung menegaskan bahwa hukum memang tak sempurna karena manusia yang membuatnya pun juga tak sempurna. Tapi itu dibuat dengan percobaan terakhir untuk melakukan kebaikan, dan apa yang sudah Light lakukan hanyalah suatu bentuk keegoisan karena membunuhi orang-orang bukanlah solusi yang tepat. もう話していても無駄だ。 Menolak diceramahi, Light pun langsung memanggil dewa kematiannya yaitu Ryuk, di mana Light yang sudah kepalang edan pun meminta Ryuk untuk menuliskan nama mereka semua dan 今すぐ全員殺すんだ。ライト。 Ryuk akhirnya selesai menulis sebuah nama, namun alangkah terkejutnya Light saat baru menyadari jika nama yang tertulis tersebut adalah namanya sendiri, yaitu Light Yagami. Lantas, kenapa Ryuk melakukannya?
Ya, sejak awal Ryuk memang tidak memihak siapa-siapa. Ia hanya mengambil keuntungan dari para korban yang mati untuk diambil sisa umurnya supaya ia bisa hidup lebih lama. Yang karena Light sudah tidak punya kesempatan untuk menang dan tidak asik lagi, tidak ada hal yang menarik lagi yang layak disaksikan. Pada akhirnya Light pun dikhianati oleh dewa kematiannya sendiri, dan ketika Light mati, ia tidak dapat pergi ke surga ataupun neraka karena satu-satunya tempat untuk seorang pengguna Death Note hanyalah kehampaan dan kesia-siaan. Dua 23 hari kemudian, L akhirnya maut dengan tenang dalam kesendiriannya. Sementara untuk si ayah alias bapak kepala polisi, ia memberitahu keluarganya tentang Light yang meninggal sebagai seorang pahlawan saat sedang dalam membantu melakukan penyelidikan. Sedangkan Misa sendiri, ia kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya dan memutuskan untuk bergabung dengan Yua Mikami dalam salah satu film yang masih dalam tahap proses syuting. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pasti banyak dari teman-teman yang kecewa kenapa Light akhirnya mau diar, karena survei membuktikan bahwa 90% penonton film Death Note kebanyakan lebih memihak kepada sosok Light ketimbang si L. Dan ada juga sebagian penonton yang bertanya terkait L yang mengorbankan nyawanya dengan hanya menuliskan 23 hari bukannya 100 tahun atau 200 tahun gitu supaya bisa hidup lebih lama. Ya, itu dikarenakan peraturannya sendiri yang memang punya batas waktu tertentu, yaitu hanya sampai 24 hari. Jika L menuliskan 100 atau 200 tahun atau 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun lah kagok, itu percuma saja, sia-sia saja, karena toh ia tetap akan mati di hari ke-24. Sehingga ya mau bagaimana lagi, peraturan tetap peraturan gitu. Peraturan buku Death Note emang seperti itu. Demi menghentikan Light juga dia terpaksa berkorban ya demi keselamatan banyak nyawa gitu. Pada akhirnya kan dua orang jenius ini mati semua. Aduh, padahal mada saya teh jujur teman-teman, saya teh sebenarnya memihak kepada si Light ya, cuman sumpah itu nggak habis pikir, anjir kok sampai tega gitu menulis nama ayah sendiri. Itu yang jadi sebenarnya yang jadi masalah. Saya jujur sebenarnya saya mendukung tindakan Light ya, meskipun memang tidak bisa dibenarkan gitu, tapi tetap hati nurani mas saya mendukung Light, mendukung Kira gitu. Penjahat memang pantas dibunuh. Tapi penjahat yang gimana dulu ya? Pelaku kriminal yang gimana dulu? Kejahatannya berat apa enggak gitu. Kalau yang berat-berat mah emang yang pantas mati lah. Saya mau dukung gitu. Cuman itu doang sama satu. Aduh aing mah mani. Kenapa ayahnya gitu? Kenapa bapak sendiri loh? Itu orang tua sendiri loh. Sayang loh, tulus sama putra sama anak sendiri. Tulus. Kenapa Light malah menuliskan? Ya Allah. Udahlah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah 1000 kebaikan tidak akan menjadikanmu layaknya malaikat, tapi dengan satu kesalahan cukup membuat orang lain menilaimu layaknya iblis. Itulah hukum kehidupan yang berlaku di dunia ini. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, goyang dompet penolak bala.